Kembali lagi di Think Tank Talks. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih perjalanan hidup pribadinya Mas Jiwe kan ya. Kalau sekarang nih aku kepo banget sebenarnya untuk band The Kick-nya nih Kak. Nah, bisa ceritain nggak sih awal mula terbentuknya band The Kick ini? Awal mulanya memang ya karena aku sama Adit SMA ya. Terus dulu selalu cuman ngeband tuh kayak kegiatan malam minggu di studio yang ngejam doang gitu loh. Terus aku ngajak temenku namanya Paksi ini temen SMP ku. Terus Rizky juga temen SMP Paksi. Jadi kami cuman ngejam aja gitu. Terus Gimana tadi personilnya nih? ini belum personil asli nih. Oh, belum. Belum, cuman aku sama Adit dulu yang pertama. Terus cuma ngejam ngover gitu. Terus ketika dapat panggung, si Paksi dan si Rizky Kembung ini nggak siap manggung ternyata. Oh. Jadi dadaan kami memilih 3 pemuda terpilih Kota Gede itu tadi kayak Arul, Rizky dan Amar. Aduh, sebenarnya agak bingung sih Kak ini. Ya terlalu bingung, penciptaan Diki terlalu membingungkan karena Berarti- personilnya memang dulu pas dibentuk bukan aslinya. Oh. Terus ketika dapat panggungan, 2 personil aslinya cabut karena nggak berani tampil gitu. Oh, Terus oke. dapat 3 dadaan buat manggung gitu loh, yang akhirnya sampai sekarang. Jadi sesimpel itu sih dulu. Karena kami setongkrongan ya di Kota Gede, jadi nyarinya enak gitu. Berarti itu kalau yang awalnya kan 5 berarti. Oh yang 4. Oh 4. Terus Jadi 5 sekarang. Sekarang jadi 5. Kalau yang pertama banget tuh berarti apa Kak Jiwe vokalis tetepan ya? Tetap, Adi Terus? tetap bass. Adi tetap bass. Itu yang inti. Satunya lagi tadi Yang siapa? 2 tadi si Paksi sama Rizky Kembung itu cuman cuman awal doang yang nggak berani tampil gitu berdua. Kalau yang sekarang personilnya Ada siapa aja? aku, ada Adit di bass, Amar di gitar, Arul di gitar 2 dan Rizky di drum. Oke. Kalau ini ada nggak sih Mas kayak filosofi yang mau disampaikan lewat musik atau band kakak ini loh? Kalau filosofi pasti tentunya karena kami membuat album, jadi setiap album mempunyai filosofi tersendiri kalau untuk Jadi kalau EP pertama kami kan Suburban Terror tuh membahas kelokalan Kota Gede dan anak mudanya sih kayak banyak pemuda yang putus sekolah di Kota Gede tuh, maksudnya dia tidak punya kesempatan untuk kuliah, jadi SMA terus kerja, SMA kerja, terus membuat kehidupan mereka tuh agak berantakan gitu loh, agak tidak stabil, mungkin psikisnya tidak stabil gitu loh, jadi sering berantem, terus geng-gengan, terus ya kegiatannya lebih ke kekerasan gitu loh akhirnya. Terus di album kedua kami Rangsang tuh itu peristiwa yang lebih membahas ketika pandemi sih. Jadi aku pandemi itu kan tidak ada aktivasi manggung kan. Jadi aku selama pandemi itu cuma nulis. Terus di penghujung pandemi kami mencoba bikin karya yang merespon tulisanku selama pandemi gitu sih. Akhirnya jadi album full kami di Rangsang. Terus di maxi single kami kemarin rilis juga ada 2 lagu membahas soal kelahiran dan kematian. Itu cuman sekedar mengingatkan orang yang hidup di dunia aja. Berarti memang setiap albumnya tuh ada Pasti pesan yang sangat berbeda yang mau pasti. disampaikan gitu ya Kak. Tapi aku kepo nih kalau sebenarnya The Kick nih genre musiknya tuh lebih ke mana sih Kak mengarahnya? Kalau secara formal ya kami tetap menganggap ini alternatif rock gitu. Alternatif rock itu Alternatif rock santai tuh enggak ya? Ya rock yang sebenarnya bukan rock yang teriak-teriak juga gitu loh. Oke. Lebih rock yang mungkin lebih bisa diterima di kuping-kuping pop ya mungkin. Masih bisa dinyanyiin. Tapi attitude kami tetap punk rock gitu loh. Oke. Attitude kami tetap punk rock. Jadi agak rebel gitu, agak nakal, agak ngawur kalau di panggung ngomongnya gitu. Nggak apa-apa dong. Ya ciri khas mungkin. Akhirnya jadi ciri khas kami kan ngomongnya ngawur banget kalau di panggung. Yang penting berkarya kan Kak. Ya. Gitu. Kalau The Kick tuh untuk manggungnya, panggung terbesar yang pernah didatengin band The Kick ini apa sih Kak? Wah, banyak sih. Yang pertama yang bikin kami benar-benar deg-degan tuh
Cherry Pop. Oh, nah ini baru deg-degan nih. Cherry Pop tuh di Ashram Edupar, festival terbesar pertama kami. Dan kami dapat prime time habis maghrib, habis perunggu kami. Habis perunggu, Habis jadi Panturas, perunggu, The Kick, terus Melby, Jenny Reoni, RK, Jenny Reoni. takut nggak bisa membawa. Aku takut sepi aja gitu. Itu habis maghrib banget, terus tapi kami dapat penonton yang lumayan banyak, terus crowd-nya asik, terus kami juga main enjoy, puas banget. Pada akhirnya panggung-panggung besar lainnya jadi kayak Santai kan santai ya, banget. lebih santai. Terus kami akhirnya jadi kangen deg-degan juga. Kok kita nggak pernah deg-degan lagi ya dapat panggung festival gede gitu. Lucu nih. Terus pada akhirnya mungkin bakal terjawab ketika kita levelnya naik lagi di Synchronize atau Pesta Pora gitu. Oh iya Dan iya di tahun ini kan kami merasakan Synchronize dan Pesta Pora kan. tahun ini. Ya, di tahun ini. Tahun lalu. Oh berarti udah. Oh. Dan itu baru. Dan itu memang merasakan- deg-degan banget itu. Deg-degan banget. Karena mungkin bukan di Jogja, terus di Jakarta dan penontonnya kayaknya belum pernah aku lihat sebelumnya gitu. Emang kalau semisal penonton dari kota Jogja nih sama luar kota memang rasanya beda kok kak? Beda sih. Di Beda. Jogja tuh lebih bacot penontonnya. Iya sih. Asli itu. Lebih aktif nggak sih kak? Aktif, lebih nggak punya capek gitu. Iya. Jelas sih. Kalau kan ini kan berarti The Kick ini udah manggung di beberapa acara besar. Nah, tapi kangen nggak sih kak kalau manggung di Intim ya? manggung di gigs kecil. Jadi itu kan kalau semisal gigs kecil lebih Intim. merasa intim dan sama temen-temen gitu loh kak. Kangen nggak? Nggak kangen karena kami masih nge-gig sebenarnya. Berarti masih tetap walaupun Masih gede nge-gigs, tetap ya. nge-gigs juga. Kami kadang membantu teman-teman, misal aku punya teman band dari Kulon Progo gitu, atau dari Sleman kemarin. Jadi temanku punya band pada rilis, terus ngadain showcase dan kebetulan showcase-nya gigs gitu. Ya kami datang, kami bisa mensupport mereka dengan kami main di sana gitu. Oke. Jadi kami masih sering nge-gigs, bahkan kadang kami memang punya niatan mengambil gigs random gitu. Di mana? Misal di kafe kecil tiba-tiba kami pengen main gitu. Kami masih sering kayak gitu. Jadi Tapi rasanya bakalan beda banget nggak sih kak kalau dari gigs kecil ke acara yang besar gitu? Untuk kayak perasaan mungkin takutnya atau gimana? Kan tadi mau nyoba main di kafe-kafe aja nih, tapi kan kecil nih, tapi tetap deg-degan nggak? Kan nyoba. urusan deg-degan ya? Urusan deg-degan enggak, cuman enggak? deg-degannya sekarang perihal device dan alat itu, alat teman-teman dulu kan. Dulu nge-gigs tuh penontonnya belum serapat sekarang ya. Kalau Iya, tiba-tiba kami nekat nge-gigs dengan ada posternya gitu. Ya pasti kan overload kan. Iya. Pasti yang jadi rawan kan alat teman-temannya. Kami tuh dulu nge-gigs tuh sering banget alatnya rusak. Keinjek, kedorong. Banyak banget gerakan nggak sih kak kalau gigs Iya, itu kan ya? tidak ada barikade juga kan. Jadi langsung bertetapan langsung. Itu sih mungkin bukan deg-degan soal grogi ya, cuman Berarti alatnya. alatnya. Sayang ya. Bener-bener itu sih. Tapi kan tetap nggak apa-apa nggak sih kak kalau Nggak semisal apa-apa. yang penting ini teman-teman pada suka dan menikmati. Iya, kami untuk masih acara nge-gigs hari ini. Kami masih senang nge-gigs kok. sampai sekarang ya. Oke. Dan kalau The Kick sendiri itu sebenarnya masuk atau ada di sebuah komunitas musik juga nggak sih? Atau sendiri aja gitu? Kami membuat komunitas sendiri sih, lebih tepatnya. Kami membuat komunitas namanya Big City Noise Club di Kota Gede. Oke. Big City Noise Club. Big City, kota gede. Iya. Jadi kami sering kayak bikin acara. Jadi kami tuh main band tapi sering bikin acara juga. Kebetulan kami sering itu loh. Jadi ada band dari Jakarta atau dari kota lain lah yang mau tur di Jogja. Biasanya ngubungin aku, terus aku pakai kendaraan Big City Noise ini, bukan bikin acara. Oke. Terus kadang aku tetap ngasih kesempatan untuk band-band baru untuk main di Big City Noise Club. Walaupun itu kayak dia band baru muncul Baru banget nih. banget. Biasanya habis rilis single atau rilis album, ya aku aja, ayo main di acaraku. Bagus Buka banget turnya, dong. buka turnya band ini dari ini, terus kamu nanti main jam segini gitu. Berarti selain kayak The Kick ngeband sendiri, tapi mereka juga ngasih tempat dan
wadah buat teman-teman yang baru tuh keren Iya. banget loh Kak. Salah satunya The Pill yang hari ini lagi ramai banget tuh. Dulu juga tak ajak. Itu dari Itu dari penonton The Geek malah. Oh iya. Oh, dia nonton, terus dia bikin band, terus berani datang ke kota gede, berani berani menyuruh kami mendengarkan lagunya dia gitu. Terus didengarkan bareng-bareng, oh masuk. Bangga banget nggak sih Kak kalau kayak gitu ada penonton yang mungkin terinspirasi dari Kakak sendiri dan dia bisa bikin band juga. Itu mungkin merasa kayak iri atau malah bangga? Aku seneng karena aku dulu ketika bikin The Geek awal-awal kan nggak pernah ngerasa dibantu oleh mas-masku di Jogja. Jadi kami kayak ngulik sendiri, kami serawung sendiri, kami belajar bikin press release sendiri, kami berkenalan langsung dengan media. Terus ya ternyata sulit. Kami butuh 4 tahun untuk mempelajari itu gitu loh. Dan sekarang tuh generasi The Pill itu generasi band yang hari ini pada bermunculan gitu. Mereka tuh punya mental untuk kenalan dengan kakak-kakaknya gitu. Terus aku merasa dulu nggak dibantu, aku pengen bantu banget sih hari ini, pengen bantu. Ya. Aku kadang bantu bikin artworknya, bikin panggung mereka atau bikin ya konsep-konsep kesenian di band-band, harus kamu konsepnya gini-gini. Dan kebetulan aku juga belajar dari mereka. Aku selalu belajar dari Gen Z. Oh iya. Biar tetap relevan gitu. Emang Kakak gen apa dong? Gen milenial. Jadi aku biar tetap relevan, aku jadi selalu seneng kalau ketemu Gen Z, aku selalu banyak tanya gitu loh. Oh, jadi gini. Oh, TikTok tuh gini tuh. Oh apa yang TikTok gini namanya istilahnya Velocity. Aku kan juga tahu dari Gen Z juga sebelumnya, nggak tahu sebelumnya. Terus aku bikin TikTok ya gara-gara anak-anak, Mas bikin TikTok Mas, ya udah bikin TikTok. Berarti kekeluargaan banget yang nggak mandang kayak kamu lebih muda dan mungkin kamu nggak tahu, tapi kakaknya walaupun dia gennya milenial nggak ada sama sekali. Aku tetap belajar loh, banyak hal yang menarik di Gen Z. Berarti kalau pertama kali rilis musiknya kakak sendiri itu tahun berapa? Aku rilis di 2000. Sebenarnya kalau rilis video klip malah dulu aku pertama di 2017 kayaknya. Malah video klip dulu. Baru Spotify-nya di 2017. 18-an lah. Oke. Dulu aku kan nggak paham banget ya karena nggak ada mas-mas yang bimbing toh. Jadi idealnya harus rilis apa dulu sih atau berarti benar-benar belajar sendiri organik ya, kami main ke sana kemari gitu. Oh iya, aku sebenarnya kepo nih karena mungkin ada beberapa teman-teman nih yang ngira kalau The Geek ini band bola. Ya. Tapi benar nggak itu Kak? Enggak, karena kami di panggung nggak main bola. Itu iya sih. Kami suka nonton bola, tapi kami tidak membuat lagu bola sih di The Geek gitu. Oh, nggak bikin lagu bola. Ya, Cuman kebetulan aku sama Adit, dulu Arul, Amar, bahkan Rizky kayaknya nonton bola semua deh. Tapi kami tidak selalu mengupayakan The Geek jadi band suatu klub tertentu gitu. Berarti kayak memang personilnya suka bola aja, cuman Ya. untuk bandnya tidak mengarah ke bola Iya, gitu ya? karena sebenarnya bikin lagu bermuatan, maksudnya bikin lagu yang sport gitu, yang penuh dengan kayak Mars ya, bola kan kayak Mars banget ya bolanya. Itu sulit. Ya mungkin aku belum bisa bikin lagu-lagu yang kayak gitu, dan teman-teman juga kayaknya belum ada niatan bikin lagu soal. Dan lebih sensitif nggak sih Kak kalau bola mungkin ya? Ya mungkin iya, di kota-kota tertentu iya. Kalau di Jawa Tengah kayaknya hari ini masih menyenangkan. Kalau Kakak tahu nggak sih band The Jeblogs itu? Nggak tahu. Oh nggak tahu? Jelek. Langsung nggak tahu. Tahu lah, dikit-dikit dari TikTok gitu. Kalau tanggapannya Kakak sendiri dengan band itu gimana? Yang jelas kami dulu di atas jeblok ya, maksudnya. Nggak apa-apa, Jeblok tuh selalu jadi opener The Geek dulu. Itu real yang kami alami ketika kami tour di Jawa Tengah. Itu Jeblok tuh selalu jadi band opener. Terus jadi band yang memang selalu kami bully di tongkrongan itu. Band apa tuh iya? Kayak penontonnya cuma 7 gitu. Kami kadang gara-gara aku jadi 8 gitu kadang penontonnya. Terus tapi kami itu selalu saling support dulu.
nggak ya tongkrongan kayak gimana sih masa Iya. saling puji gitu kan aneh ya cowok-cowok saling puji gitu. Ya jeblok kami mengenal di 2016 dulu. Dulu vokalisnya Amir itu datang ke Kota Gede beli merchandise pertama kami. Oh berarti The Kick ini ada merch-nya juga Merch ya? kami pertama mengeluarin merch itu 2016 dan ada orang namanya Amir DM Igin The Kick dari Klaten mau COD di JEC. Jadi effort banget. Jadi vokalis sebelum tuh effort banget dulu ngefans sama The Kick sampai datang ke Jogja COD. Terus aku jadi beli CD mereka juga. Terus kami kenal, ternyata basisnya kerja di Jogja. Terus kami sering nongkrong gitu. Tapi kalau untuk merch-nya juga, itu kan udah dari 2000... berapa Kak? 16. 2016, sampai sekarang masih jalan Ya merch-nya itu? iya. Sampai sekarang merch itu aktivasi penting kami karena band tidak bisa jauh dari merch dan visual gitu. Apa aja sih Kak? Kaos gitu ya? Kaos. Kamu punya pengalaman penting nih soal merch. Apa nih? Dulu aku SMP kan belum ada Instagram ya tentunya. Masih ada Facebook lah mungkin. HP pun masih BBM. Jadi aku tuh dulu mengenal band-band di Jogja tuh dari merchandise. Oh, tapi memang banyak banget ya Kak sekarang kayak merch kaos gitu tuh mereka pada pakai kaos band-band Iya. gitu, orang-orang jadi tahu yang awalnya Jadi dia itu tuh nggak juga bener, kan? membantu band untuk mempromosikan Iya. juga ke teman-temannya gitu. Makanya kami selalu semangat membuat merch yang bagus sekalian gitu. Kalau yang tahun ini ada nggak Ada dong. yang terbaru? Mau Lihat ditunjukin dong. nggak? Iya dong. Kami bekerja sama dengan kami juga seneng sih kolaborasi gitu. Kayak ini kebetulan kami berkolaborasi dengan satu brand Fake Lab. Oke. Ini stiker packnya, ini kami juga bundling. Bisa ditunjukin dong Kak ini stiker-stikernya. Ini stiker pack desainku sendiri juga ini. Desain sendiri juga. Ya, karena memang pekerjaan utamaku kan mendesain, ilustrator dan seniman berpameran. Jadi aku tetap mendesain lah. Sorry Kak, boleh dilihat nggak? Boleh banget, monggo. Ini ada stiker. Terus ini kami mendesain bendera juga. Jadi ini udah include gitu ya? Iya, ini kami kemarin menjual cuman 100 piece karena kami pengen menjaga limitasi ya, bukan yang oke. banyak banget gitu. Ini logo kami yang sering ada di panggung itu. Dan ini logo Fake Lab. Oh udah dapet juga nih guys, teman-teman. Dapat bendera. Dan aku selalu senang mengerjakan desainku di bandku sendiri gitu kan, aku senang. Sini Kak. Bisa dicek. Kalau mau lihat buat apa namanya, teman-teman yang mau lihat merch-nya itu bisa ngeceknya di mana sih Kak? Kami sekarang punya Instagram sendiri di The Kick Merch banget nih. _merch. The Kick Merch ya. Ini. Tuh ada muka kami semua tuh. Oh iya, oh ini. Oh ini Kak. Iya. Nah ini ada apa nih Kak? Dan jadi simbol kami elang ya, jadi harus ada elang di situ. Oh memang simbolnya tuh elang ya untuk The Kick-nya. Oke. Ini siapa yang mau lihat? Oke. Ini udah dijual juga Kak? Ini arsip The Kick, jadi ini terakhir ini. Oke. Jadi pamer aja ya di sini. Biar orang-orang menyesal tidak beli. Berarti kalau mengeluarkan merch yang baru itu kayak 100 aja, terus Jadi kalau ada edisi khusus, misal besok Record Store Day. Terus kami juga mau merilis merchandise di Record Store Day. Biasanya kalau spesial gitu kami tidak banyak. Oke. Jadi ada emang yang dilimitasi, ada yang dicetak banyak, di repeat order gitu. Berarti kalau mau pesan itu langsung di Instagram aja atau ada? Di Shopee juga ada. Shopee juga ada. Sudah ada. Namanya apa dong? The Kick Official ya. The Kick Official. Bisa dicek teman-teman. Begitu. Jangan sampai kehabisan. Yeah. Ih, bagus ya Kak. Begitu. Ini juga yang desain benar-benar Kakak semua sendiri. Iya. Kebetulan dia tuh kemarin malah sebenarnya kan kami disuruh mencari artworker yang dipilih. Aku menyuruh brandnya itu loh. Tolong Mas cariin desainer yang mungkin pantas buat bandku gitu. Biar sekali-sekali bukan aku gitu loh yang desain. Terus ternyata udah kamu aja yang tahu bandku kamu kok ya. Garap aja gini, nggak ada brief gitu. Udah tak kerjain itu. Pada seneng juga alhamdulillah. Oke. Ya sih lah. Pastilah seneng lah Kak. Buat teman-teman tuh kalau semisal
mau pakai merch-nya cepet-cepet beli, nanti kehabisan nggak keluar lagi Iya, nyarinya 2 jam solo. habis ya itu. 2 jam habis. Oh. Lumayan banget berarti ya Kak kalau merch tuh. Sangat membantu untuk kami membuat aktivasi lain, kayak kami juga pengen bikin showcase gitu loh. Aku pengen bikin showcase tanpa sponsor tapi menggunakan tabungan merchandise gitu. Oke. Pengen juga. Berarti ini juga apa bisa menghasilkan uang untuk manggung lagi atau Yang jelas untuk membantu tim The Kick juga sih, kan kami juga dibantu banyak orang kan sekarang. Ya sekali-sekali piknik kemana gitu rame-rame kan bisa juga, Iya, kalau merchandise laris gitu. Nah ini jadi buat teman-teman kalau yang mau beli merch-nya, ini biar dilihat mau pamer di sini doang ya. Kalian bisa langsung cari di Instagram sama di Shopee ya Kak. Masih ada artikel lain. Masih ada yang lain tuh bisa langsung dicek ya teman-teman. Dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang The Kick dan yang lain-lain tentang musik ini, kalian jangan tinggalin yang satu ini ya.